Pak, jangan Pak. Pak, saya takut Pak. Saya dosa Pak, dosa. Janganlah Pak, jangan. Kamu, kalau nggak mau nerima ini uang, nanti keluargamu akan kenapa-kenapa. Pak, tolonglah Pak, tolong. Iya atau tidak? Kamu mau selamat atau tidak? Oke lah Pak, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Penonton bisa nebak nggak? Ini adegan apa? Suap menyuap. Nih, saya kasih tonton videonya. Nih. Kapan Indonesia mau bersih dari korupsi? Kalau kasus suap menyuap ini terjadi di semua lini. Ingat, rakyat jangan hanya menyalahkan pemerintah. Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum pejabat yang melakukan kasus suap. Tetapi ingat, rakyat juga ada beberapa yang melakukan kasus suap menyuap dari lini paling bawah. Ya bedanya kalau rakyat mungkin ya kasus suap menyuapnya itu cuma sedikit nominalnya atau nilainya. Bedanya di situ. Dan kalau pejabat ya pasti nilainya minimal ratusan ya, atau kalau enggak miliar atau triliun. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita ngomong tema suap menyuap, rakyat pun juga melakukan itu. Bukan hanya pejabat. Maka kali ini saya ingin sih, karena Indonesia ini kan nanti 2030, 2050 ini akan menjadi tempat dedikasinya generasi sekarang yang lagi berjuang untuk berpendidikan, menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas, untuk nanti menjadi pemimpin Indonesia dan menjadi pelanjut ya, yang melanjutkan Indonesia ini agar Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Maka kita cari tahu deh, apa sih kata mereka suap menyuap itu? Apakah bagi mereka suap menyuap itu sudah terjadi lumrah, atau bahkan bagi mereka ya saya aja ngalami kok, mungkin mereka beli di kantin, mungkin beli cilok, sudah menyuap dengan temannya dan lain sebagainya, atau mereka melakukan kasus kejahatan kecil tapi sudah suap menyuap. Nah, untuk itu mari kita lihat aja apa yang akan mereka jawab dengan pengetahuan yang mereka ketahui masing-masing. Seperti biasa, tanpa lama-lama, cekidot. Kasus suap menyuap. Apakah kamu pernah disuap atau pernah menyuap? Mana salah satu dari antara kedua itu yang pernah kamu lakukan, atau bahkan dua-duanya? Kalau saya sih nggak pernah ya nyuap orang, tapi saya tuh pernah disuap. Cuman karena masalah sepele. Dia tuh pengen nutupin masalah dia dari keluarganya. Terus dia kan deket sama saya juga deket sama keluarganya. Jadi dia itu nyuruh saya kasih kamu uang, tapi kamu jangan kasih tahu keluarga saya. Kamu minta berapa gitu. Ya karena saya butuh uang ya, jadi saya mau. Kalau saya sih untuk nyuap sih enggak, tapi kalau disuap sih pernah. Kalau disuap sih itu masalah sekolahan ya. Jadi teman saya itu mau bolos. Nah, karena saya yang tahu dan saya juga biasanya suka ngelapor ke guru, itu saya itu disuap. Nah, kayak gini. Jangan bilangin ke guru, apalagi ke guru BK. Nanti tak suap berapa ya tak kasih. Nah, karena saya itu anaknya juga suka uang, jadi ya saya terima. Habis itu, saya itu ya masih tetap bilangin ke guru. Jadi saya mendapatkan dua hasil, antara dari uang suapan dan saya juga mendapatkan, dan saya itu masih tetap bilang ke guru. Jadi teman saya ya marah banget sih sama saya. Untuk menyuap sama disuap, yang pertama untuk menyuap ya, itu saya ngelakuin itu tuh kayak contohnya hal sepele aja deh, kayak gini. Tapi saya nggak tahu ya ini termasuk menyuap apa enggak. Contohnya kayak gini. Engko baturono aku nyang apa ku jenenge nyang lor kono. Engko kamu tak kasih jajan 5.000 gitu ya. Contohnya kayak itu ya. Itu kan termasuk menyuap ya. Ya itu saya pernah ngelakuin dan itu sering sih ya. Contohnya kayak ambilin itu nanti tak kasih duit, kayak ambilin itu nanti tak beliin jajan gitu. Itu saya nggak tahu sih termasuk menyuap apa enggak, tapi saya pernah ngelakuin itu. Terus kalau yang untuk disuap, contohnya kayak ngelaporin, apalagi kan saya kan juga masih sekolah, dan itu kan pasti di sekolahan kan banyak ya anak-anak yang di kelas saya ya, contohnya ya contohnya kayak apa tuh namanya, ada yang pacaran terus bilang jangan sampai ngelaporin saya gitu tuh pernah. Terus setelah itu kayak hal-hal yang lain kayak dia ngapain gitu terus jangan sampai ngelaporin pernah. Tapi kan
itu kalau saya kadang cuma disogok pakai jajan gitu, kayak nanti tak kasih jajan tapi jangan ngelaporin lah, gitulah intinya. Jadi saya pernah. Kalau disuap saya pernah, karena teman tuh bilang gini, aku pacaran sama ini, nanti jangan dibilangin ke guru BK ya, nanti tak kasih uang berapa aja gitu. Kalau nyuap nggak pernah. Kalau untuk menyuap sih nggak pernah, tapi kalau disuap pernah. Apalagi waktu disuapnya itu waktu Ramadan. Nah, itu nih teman saya tuh mau tadarus, bilang ibunya tuh mau tadarus bareng saya. Lalu teman saya tuh bilang, katanya tak kasih uang berapapun yang kamu mau, tapi jangan bilangin ibuku kalau aku nggak ikut tadarus. Aku mau cari takjil bareng pacarku. Kalau disuap sama menyuap saya dua-duanya pernah. Yang menyuap itu saya bilang ke teman saya kayak gini, nanti saya kasih kamu uang tapi jangan lihatin nilaiku yang jelek ke orang tuaku. Kalau disuap saya pernah dibilangin kayak gini sama temanku. Ngerti? Saya nggak tahu sih ini menyuap apa bukan, atau disuap atau bukan. Soalnya dulu tuh pas SD tuh pernah gini ya, pokoknya tuh teman saya tuh pacaran tapi nggak pengen disebar ke guru. Nah terus saya tuh dikasih pancingan lah biar mau nggak nyebarin ke guru. Gini, pokoknya nanti kamu tak ajak dolan, tak izinin nengin ibumu, izinin les. Terus nggak, aku ngomongin ibumu, tapi sayangnya gelem-gelem aja sih. Untuk kasus suap menyuap kayaknya aku pernah dua-duanya sih. Yang pertama yaitu disuap. Saya pernah disuap sama kakakku sendiri. Kakakku bilang gini, "Dek, tak tukarnya jajan tapi aja dia mau ibu." Nah, ngaten. Terus nah gitu. Terus aku bilang lagi ke kakakku, "Ya wes aku gelem tapi ya aja dia mau ibu, lihat sing mau." Nah, gitu kan. Terus dia bilang, "Ya, gitu." Terus kalau untuk disuap itu nggak tahu itu disuap atau apa gitu, tapi menurut saya itu kayak mengancam gitu. Dulu waktu SD sering kalau aku ngelakuin apa gitu sama temenku, kayak dolan main-main gitu, pas gini, aja dia mau ibuku lo ya, tak antem engkau gitu. Terus juga apa itu dulu sering Nah, kan ternyata semuanya pernah, rata-rata ya, semuanya itu pernah disuap. Bahkan ada yang pernah melakukan dua-duanya. Jadi ya sudahlah, kalau mau Indonesia lebih baik, bersih dari kasus korupsi, suap menyuap, ya semuanya harus dibenerin, dari pendidikan moral, pendidikan karakter. Ya kalau mau menghilangkan suap menyuap 100% agaknya masih susah. Setidaknya adalah mengurangi secara drastis angka suap menyuap, terutama dalam hal tanda kutip korupsi ya, di berbagai lini, bukan hanya pejabat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih bagi para sampel. Nih saya penasaran, andai mereka di posisi yang kepepet ya, butuh uang, kepepet nih, apa kira-kira jawaban mereka? Apakah mereka dalam kondisi kepepet, terus ada orang yang menyuap mereka dalam tindak kasus kejahatan misalkan, apakah mereka akan menerima uang suapan itu atau tidak? Ingat, dengan kondisi kepepet. Oke, kita lihat jawaban dari mereka. Cek itu. Jika kamu dalam kondisi kepepet, butuh sekali uang, ekonomi lagi sulit, pokoknya lagi butuh lah, dan lagi butuh pertolongan, datanglah uang yang ya kurang baik lah uangnya, ya namanya uang suap. Dalam hal ini kamu disuruh untuk menutupi suatu kasus kejahatan atau untuk ya setidaknya membungkam lah, agar kasus kejahatan tersebut tidak sampai tersebar luas, dengan cara kamu disuap dengan kondisi kamu kepepet atau butuh juga. Bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Dari yang pertanyaan tadi, itu kan keadaannya saya kan nggak punya apa-apa ya, dan butuh banget ya. Terus dikasih lah suapan
untuk menutupi sebuah kejahatan. Nah, karena saya ini tuh anak masih kecil ya, terus saya tuh pernah dituturi sama guru saya, katanya kalau sekepepet apapun kita, terus setelah itu kita harus nutupin kejahatan, kita nggak boleh ngelakuin itu. Soalnya apa itu namanya, kalau kita nutupin kejahatan orang lain kan kita dosa ya. Terus kalau kita nerima itu sama aja kita juga nerima dosanya juga. Terus kalau untuk yang apa itu namanya, kita nggak punya apa-apa dan cara satu-satunya itu nggak mungkin, karena Allah selalu bersama kita. Kalau menurut saya ya, kalau aku emang benar-benar butuh uang terus harus ngelakuin hal itu, gini, kalau masalah dunia itu udah benar-benar kepepet kan, akhiratnya tuh sisihin dulu gitu kan. Nah, berhubung saya tuh masih menjadi pelajar, terus habis itu kalau nutupin kasus, tergantung sih kasusnya kayak gimana. Kalau sampai berhubungan sama polisi-polisi gitu ya saya nggak mau, tapi kalau cuman masalah kecil gitu ya mau lah, kan ada uang. Kalau saya sih kalau kalau soal kayak gitu sih, kalau masalahnya kecil ya saya sih mau aja ya. Habis itu kalau masalahnya besar, nah saya itu baru nggak mau. Nah kalau masalahnya kecil, kenapa enggak, kan lumayan tuh uang. Apalagi kalau saya itu the power of kepepet banget kan, butuh uangnya. Jadi ya kalau saya sih kalau masalahnya kecil saya terima, kalau enggak ya enggak. Kalau saya sih dalam keadaan kepepet, membutuhkan uang banget, terus ada orang datang untuk menyuap, menutupi ke kasus kejahatan gitu. Terus imbalannya saya mendapatkan uang. Kalau dari saya sendiri sih, saya tidak akan menerima hal tersebut. Walaupun saya benar-benar membutuhkan banget. Karena kan kita sudah menderita karena kita tidak punya uang, terus juga membutuhkan uang. Terus kalau kita menerima suapan tersebut, pasti kita akan lebih menderita. Karena kalau kasus kita yang disuap dan menutupi kejahatan itu terbongkar, nanti kita akan pasti diproses ke polisi. Jadi kita nanti akan mendapatkan masalah-masalah yang baru. Terus untuk kita yang membutuhkan uang, mungkin ada keluarga yang sakit, butuh pengobatan, kita lebih baik meminjam dulu kepada tetangga atau bank BRI, terus kemudian disaur di kemudian hari. Kalau keadaannya kepepet, itu mending saya saranin nggak usah deh, soalnya bakal dapat urusan yang lebih besar. Kalau masalahnya kepepet sih saya nggak akan terima, tapi kalau masalahnya kecil mungkin saya masih terima. Kalau seumpamanya kita benar-benar butuh jam ini, menit ini, detik ini juga, mungkin saya menerima, lalu saya kembalikan beberapa hari lagi, lalu saya cepukan. Jujur sih, kalau saya disuap tuh terus pas lagi kepepet, terus tuh biasanya kalau nggak ada ancaman pasti saya mau. Belum kuat nih imannya. Terus keinget kalau di madrasah saya tuh belum pernah dipraktekin tuh gimana cara nolak suapan gitu. Terus berapa buruknya suap menyuap gitu. Oke, itu tadi pendapat dari anak-anak. Ternyata kasus suap menyuap, bahkan hostnya sendiri ini pernah waktu kecil disuap ya. Jadi agaknya kalau kita menghilangkan 100% kasus suap menyuap, manusia hidupnya terlalu tegang. Karena ya itu tadi, mungkin ya ada kasus suap menyuap kecil lah, kayak Dek, tak beliin es krim, tapi jangan bilang ibu ya. Kalau Mas tadi pinjem Honda Beat-nya mama atau ibu tanpa izin. Nah, biasanya kan udah di keluarga deh kayak gitu ya. Oke, tapi lepas dari itu, saya sebagai host di Kata Santri tidak ingin melakukan closing seperti biasanya. Nah, saya ingin menunjuk secara random sebagai akhir video sekaligus penutup dari anak-anak yang tadi menyampaikan pendapat. Siapa dia? Kita lihat closingan dari satu anak yang akan saya tunjuk random. Cek gitu. Ngapain ini tiba-tiba ditunjuk? Gimana ya? Suap menyuap. Kayaknya gini ya. Ya, ini kan ada video ya, nggak nyeritain lagi. Kita itu jadi manusia apa ada gitu yang nggak pernah disuap. Pastinya ya semua pernah lah ya disuap sama enggak, ya kan? Ya udah, sekian dari saya, kembali ke host. DTM nggak ngerti.